Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam kebersamaan ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita berhimpun dalam keluarga dan pastikan orang tua dan anak-anak serta para pemuda untuk bisa ikut berhimpun, untuk kita manfaatkan waktu dalam kebersamaan malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk masuk dalam panggilan ibadah kita. Kita hayati panggilan Tuhan dan kita serahkan ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita mengawali persamaan pada malam hari ini dalam pujian Kidung Jemaat nomor 457. Kita pujikan bait pertama dan kedua, Ya Tuhan tiap jam. Saudara-saudara, seperti pujian Kidung Jemaat tadi, bahwa setiap jam, setiap waktu, setiap saat kita memerlukan dan membutuhkan campur tangan Tuhan. Dan penyertaannya juga telah memampukan kita untuk melakukan banyak hal dalam aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara, mari kita dasari ibadah kita malam hari ini dalam sabda pembimbing yang terambil dari Mazmur 80 ayat 4 dan 5. Saudara, Mazmur 80 ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikian sabda Tuhan untuk kita sekalian. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Saudara, dalam tuntunan sabda pembimbing ini, mari kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 428. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah
Mari bersama-sama saudara kita berdoa untuk menyiapkan diri dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita bersama bersehati dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kembali kami berjumpa dalam kebersamaan ibadah keluarga. Bersama-sama dengan keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun kami berada. Sungguh kami merasakan campur tangan-Mu yang begitu nyata. Kami rasakan setiap hari, membersamai seluruh aktivitas yang kami lakukan. Bahkan di dalamnya kami rasakan berkat Tuhan, memberikan kekuatan dan mencukupkan kami untuk kami pakai, kami nikmati, dan kami bersyukur karenanya. Bapa di dalam surga, kami menyadari akan kelemahan diri kami, terutama di dalam mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula pada saat kami menyiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu dalam perenungan sabda pada malam hari ini. Kami juga menyadari akan kelemahan diri kami. Oleh karena itu kami mohon berkat Tuhan, untuk kami beroleh hikmat dan pengertian, supaya segala sesuatu yang kami dengarkan pada saat ini akan benar-benar memberikan tuntunan untuk kami dapat lakukan dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Bapa, tuntunan Roh Kudus kiranya memampukan kami semua untuk dapat menyatakan semua kehendak dan maksud dari setiap sabda-Mu yang kami terima. Urapilah dan berkatilah kami semua untuk siap mendengarkan firman-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang menjadi perantara untuk menguraikan dan menyampaikan sabda firman Tuhan pada saat ini. Tuntunlah ya Tuhan, supaya semuanya ada di dalam campur tangan dan tuntunan kasih Allah. Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, nanti ditambah dengan ayat 10 sampai 17 ya. Ayub 42 ayat 1 sampai 7, ayat 1 sampai 6 ditambah ayat 10 sampai 17. Saya bacakan untuk kita semua demikian. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayat 10 sampai 17, saudara-saudara, kita lanjutkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu
dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayat 17, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian bacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 281. Kita pujikan bait 1 dan 2, segala benua dan langit penuh. Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pada saat ini? Semuanya kiranya dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia, menikmati berkat Tuhan dan bersama-sama dengan keluarga selalu dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Baiklah saudara-saudara, kita akan larut dalam perenungan firman Tuhan, di mana pada malam hari ini kita diajak untuk melihat dan menengok pengalaman hidup seorang abdi Allah yang begitu setia. Namun dalam perjalanannya Tuhan izinkan pergumulan hidup itu datang, tetapi tidak mengubah apa yang menjadi ungkapan kekuatan imannya kepada Allah. Di dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini diberikan tema atau judul saudara, kasih setia Tuhan memulihkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, kita amati dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, ketika kita diberhadapkan pada banyak pengalaman yang menyangkut masalah keseharian kita, dalam aktivitas sehari-hari, dalam kebutuhan sehari-hari, tentu kemudian kita diajak untuk melihat bagaimana sebagian orang kemudian mencoba untuk berlomba di dalam
menunjang kebutuhan hidupnya dengan prinsip ya, kembali kepada alam ya, atau kita biasa mengatakan atau mendengar istilah back to nature ya, kembali kepada apa yang berasal dari alam. Nah, saudara, setelah banyak orang merasa bahwa kebutuhan hidup ini atau aktivitasnya banyak atau sudah terkontaminasi dengan banyak virus ya, kemudian zat-zat kimia ataupun banyaknya polusi-polusi yang seringkali mengganggu kehidupan kita, baik polusi udara, polusi suara ya, dan seterusnya. Itu mengganggu kehidupan manusia, kehidupan kita, termasuk bukan lagi isu tetapi fakta tentang pemanasan global dan suhu yang semakin hari semakin panas. Saudara, kita saat ini diajak saudara bahwa di dalam kehidupan keseharian kita dituntut untuk secara bijak mampu menyikapi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Dalam dunia pengobatan misalnya, orang mencoba mengurangi bahan-bahan kimia atau obat-obatan yang dibuat berasal dari bahan-bahan kimia, meskipun itu tidak mungkin dielakkan dari kehidupan sehari-hari di mana sakit penyakit membutuhkan pengobatan yang sudah melalui penelitian dan sudah tersedia obatnya. Tetapi sebagian orang mengupayakan untuk mencari dan mengusahakan obat-obatan yang disebut obat herbal. Ya, kita juga mungkin sudah seringkali mendengar, melihat, mungkin juga menjalani bagian dari pengobatan secara herbal ini. Nah, contoh yang paling sederhana lagi dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, misalnya para ibu yang saat ini dikhawatirkan dengan isu adanya zat yang mempengaruhi di dalam makanan, ya, formalin misalnya. Kita kemudian diberikan informasi, para ibu kalau membeli ikan di pasar, ya, maka mereka justru ditunjukkan untuk membedakan bagaimana bahan-bahan makanan itu yang berformalin dan yang tidak. Justru kalau kita kembali ke alam, maka alam akan memberikan sinyal, tanda-tanda bahwa itu masih alami. Misalnya kalau ikan yang justru dirubung laler, ya, banyak lalat, itu tidak mengandung formalin. Makanya para ibu justru mencari yang demikian. Dan seterusnya, saudara, bahan-bahan sayur-sayuran termasuk yang organik dan yang tidak, itu juga kita ditunjukkan untuk bisa berhikmat dalam membeli sayur-sayuran tersebut. Nah, itu semua dilakukan, saudara, untuk mengembalikan diri, menemukan pola hidup yang sehat, menemukan pola hidup, gaya hidup yang menjadi baik. Ya, setiap orang perlu adanya kesadaran diri untuk memulihkan keadaan dan kondisinya masing-masing dengan upaya-upaya yang dilakukan. Nah, jikalau kita renungkan, saudara, dalam kehidupan kita, hidup manusia menjadi baik jika akhir atau ending dari perjalanan hidup kita adalah dekat dengan Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang sudah ditunjukkan di dalam tuntunan firman Tuhan. Bahkan sepanjang kehidupan kita itu tetap stabil, tetap terjaga, hidup dekat dengan Tuhan. Kemanapun ia pergi, bagaimanapun keadaannya, maka ia tidak bisa mengingkari bahwa Allah yang telah menciptakan dan telah memberkati serta membersamai kehidupannya. Itulah keterikatan manusia dengan Allah yang tidak bisa dipungkiri. Nah, saudara, dari sinilah kemudian kita diajak untuk melihat pengalaman hidup seorang Bapak Ayub, seorang Ayub, abdi Allah. Bapak Ayub adalah sosok yang terkenal, saleh.
orang yang dekat hidup dengan Tuhan. Karena kesalehannya itu menimbulkan kecemburuan bagi iblis untuk menguji, mencobai apakah benar bahwa Ayub memiliki kesalehan dan rasa takut kepada Allah yang datang dari hidupnya. Maka iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai kesalehan Ayub. Semua yang ia punya, saudara, habis dirampas. Keluarganya pun mempengaruhi dia dan ia pun ditimpa bara yang parah. Ya, saudara, kita diulang-ulang, diingatkan untuk melihat pengalaman hidup keluarga Ayub. Ketika dia ditimpa malapetaka, ditimpa kemalangan, musibah yang begitu hebat. Penderitaan Ayub sedemikian hebat, saudara. Tak satu pun sahabat-sahabatnya dapat menghiburnya. Dan Ayub pun juga berkeluh kesah, mengumpat, menyesali hidupnya. Namun hebatnya ia, saudara, ia tidak sekalipun undur dari kesalehan dan rasa takutnya kepada Allah. Ya, dia menjadi pribadi yang tetap saleh dan memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Ketika istrinya pun ikut dan menyuruh Ayub untuk menyangkal imannya dan mengutuki Allah, ia pun tidak bergeming sedikit pun. Ia katakan bahwa perempuan atau istri Ayub dikatakan seperti orang yang tidak waras lagi, yaitu di dalam firman Tuhan. Nah, dari sini saudara, karena kesetiaannya itulah ia bisa mengerti dan segera menyesali segala umpatan-umpatannya dan keluh kesahnya, serta semakin meyakinkan diri kepada rencana Allah atas hidupnya, saudara-saudara. Oleh karena itu, dengan sikapnya itu maka Allah memulihkan keadaannya, melebihi dari keadaannya sebelumnya. Ya. Jadi Allah memulihkan, saudara. Bahkan pemulihan dari Allah itu melebihi dari keadaan dan kondisi sebelumnya. Segala sesuatu yang jauh lebih bahagia. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga rasa bahagia di dalam hatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keyakinan kita saat ini adalah berdasarkan iman bahwa hidup ini merupakan anugerah Tuhan. Hidup ini adalah rahmat dari Tuhan. Menyempurnakan anugerah Tuhan itu saat kita cepat menyadari bahwa pentingnya pemulihan diri untuk dengan cepat mengingat kebesaran dan karya Allah di dalam kehidupan kita. Dan kembali kepada panggilan Allah, kepada panggilan diri kita sebagai orang percaya. Meskipun saudara kita diperhadapkan dengan perkembangan dunia ini boleh memberikan perubahan dalam bentuk apapun. Tetapi kesetiaan dan iman kepada Allah tidak boleh berubah. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Ayub yang ditunjukkan kepada kita pada saat ini. Karena itu, saudara, meskipun kadang kita jatuh di dalam keluh kesah, kita jatuh di dalam ungkapan-ungkapan yang memperlihatkan kita itu seperti ada sesuatu yang kurang bersyukur, saudara. Tetapi kita perlu melihat bahwa ternyata kasih setia Tuhan itu memulihkan, sanggup memulihkan. Kita melihat dan kita diajak untuk belajar tentang hidup keluarga Ayub. Secara pribadi, Bapak Ayub yang memiliki kekuatan, ketangguhan dalam hidupnya untuk memelihara kesalehan hidup dan iman percayanya kepada Allah. Sehingga pada akhirnya Tuhan Allah memberikan pemulihan. Saat ini mungkin di antara kita sedang terpuruk karena dalam situasi yang sungguh tidak menyenangkan saat ini banyak orang kehilangan pekerjaan, profesi, kehilangan pemasukan, kehilangan apa yang selama ini memberikan income bagi kebutuhan kita. Bahkan juga kita terancam adanya
kontaminasi virus, bakteri, dan berbagai macam polusi dalam kehidupan. Tetapi saudaraku, keyakinan kita kepada Tuhan, seperti dalam kehidupan Ayub, Tuhan sanggup memulihkan dan menggantikan segala sesuatu yang telah diambil dari dirinya menjadi sesuatu yang lebih baik. Mari kita tetap mensyukuri apa yang ada pada diri kita, saudara, dan mencoba terus untuk tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan dan terus dengan tetap teguh percaya bahwa Tuhan selalu tetap menyertai dan memberkati. Demikian sabda Tuhan pada malam hari ini, saudaraku. Selamat melakukan apa yang menjadi keyakinan, iman, dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, Engkau tunjukkan kepada kami pengalaman Bapak Ayub yang pada awalnya begitu rapuh ketika dia adalah seorang yang memiliki kesalehan dan rasa takut kepada Engkau. Tetapi pada saat cobaan datang dalam kehidupannya, seperti halnya kami, di luar kemampuan kekuatan kami sebagai manusia, maka ada keluhan-keluhan serta umpatan-umpatan. Namun demikian pada akhirnya Engkau mengubahkan kehidupan Ayub. Menguatkan kami supaya kami tidak kehilangan kendali akan hidup yang seringkali dilanda pergumulan. Bahkan mungkin pada saat ini kami masih dalam proses ada di dalam puncak pergumulan itu. Bapa, berkatilah kami agar kami tetap mampu memiliki keteguhan iman, percaya, dan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Kehidupan yang terus berubah, tetapi biarlah iman kami tetap percaya dan tidak berubah hanya kepada Engkau saja. Terima kasih untuk sabda firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan menghimpun persembahan tanda sukacita karena berkat Tuhan telah kita terima. Dalam dasar firman Tuhan, Mazmur 30 ayat yang kelima, demikian, mari kita akan menghimpun persembahan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bersama-sama dengan ungkapan syukur persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 403, bait 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah. Hidup segar dari
Saudara-saudara, mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun, sekaligus kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa ungkapan syukur kami, karena kasih dan rahmat-Mu kami rasakan pada saat ini. Kami boleh merasakan sentuhan kasih-Mu melalui sabda firman-Mu. Demikian pula ungkapan syukur dan sukacita kami melalui setiap pujian yang kami naikkan. Biarlah kami terus menyatakan diri kami dan juga memohon campur tangan Tuhan dalam setiap harapan-harapan baik yang kami bawa dan naikkan setiap saat, lebih-lebih dalam ungkapan doa syafaat pada saat ini. Bapa, berkatilah seluruh kegiatan gerejawi yang kami lakukan, baik yang masih dapat kami lakukan secara onsite maupun yang secara online. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk tetap dapat mengantisipasi dan menjaga diri sebaik mungkin dalam situasi seperti saat ini. Namun demikian, biarlah semuanya tidak mengurangi semangat kami, juga semangat seluruh warga jemaat, terutama keluarga-keluarga yang saat ini berhimpun dalam ibadah. Demikian pula pelayan-pelayan Tuhan yang terus menyatakan diri. Tuhan kiranya mampu menumbuhkan semangat kesetiaan dan kesungguhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa di dalam surga, teringat pula untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit dan proses pemulihan dari kondisi sakit yang saat ini telah merasakan campur tangan Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, supaya mampu menikmati sukacita karena Engkau yang memberikan kesembuhan dari setiap kondisi yang dialaminya. Anak-anak kami yang terus meniti masa depan, kiranya dalam pengharapan yang tetap teguh, mereka boleh meraih apa yang menjadi cita-cita mereka dan memberikan yang terbaik akan hidup mereka karena Tuhan menuntun dan menyertai. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini terus berupaya keras di dalam menyikapi gejolak dampak dari virus corona yang masih begitu tinggi kasus yang terjadi di masyarakat. Berikanlah hikmat, kekuatan, keteguhan, supaya jajaran pemimpin bangsa kami mampu bersinergi dengan seluruh perangkat dan semua yang memiliki kemampuan untuk mereka dapat menolong dan melakukan tugasnya, terutama mereka yang bekerja dalam lembaga kesehatan. Bapak berkatilah supaya mampu untuk menjadi sarana untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Bapak terima kasih dalam kebersamaan ini. Kami juga mengucap syukur atas seluruh berkat Tuhan yang kami terima. Oleh karena itu kami haturkan persembahan yang telah kami himpun pada saat ini. Sucikanlah ya Allah, supaya boleh menjadi sarana pula bagi kami untuk ikut memuliakan Tuhan dan menyatakan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu melalui setiap kegiatan-kegiatan gerejawi yang kami lakukan. Bapak terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dan kami akan undur diri. Ya, Tuhan tuntun sertai seluruh keluarga supaya mampu untuk melanjutkan apa yang menjadi pesan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dalam ungkapan pujian 342 Kidung Jemaat, bait yang pertama saja, keluar dari kaum.
Saudara-saudaraku, undurlah dari kebersamaan malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati, dan menuntun kehidupan saudara-saudara saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita sudah usai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.